Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang ada di rumah. Ibu harap kalian tetap semangat walaupun belajar di rumah. Dengan demikian, jagalah kesehatan kalian agar kalian senantiasa sehat, agar bisa belajar senantiasa. Dengan demikian, jagalah jarak, pakailah masker, cucilah tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Nah, anak-anak sekalian, jumpa lagi kami di hari ini dalam channel pembelajaran kita Marmet 2020. Dengan tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini sebagai berikut. 1. Setelah mengamati gambar dan membaca cerita tentang persatuan dalam perbedaan, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya sebagai wujud semangat persatuan. 3. Setelah mendengar penjelasan dan mengamati gambar macam-macam tarian daerah, siswa mampu menyebutkan dan menggambar pola lantai tarian dengan benar. Nah, anak-anak, tahukah kamu mengapa pelangi itu indah? Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Ada merah, ada jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu. Seperti halnya hidup berbangsa dan bertanah air. Indah jika kita hidup walaupun berbeda-beda suku. Nah, anak-anak, amatilah gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan berikut ini. Sekarang, kita akan sama-sama membaca bacaan dengan judul perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempakah adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal ini menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempakah hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asna yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dulu tinggal di Solo. Di kampung Cempakah, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itulah sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat ini memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan.
Mereka hidup damai berdampingan dengan tulus saling menjaga. Nah, anak-anak, perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan berbagai hal. Kita harus ingat semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kita berbeda suku, berbeda agama, tetapi kita adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, tulislah hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan, diantaranya yaitu, apa perbedaan yang ada pada bacaan di atas? Perbedaannya adalah kelima sahabat itu berbeda suku dan agama masing-masing. 2. Bagaimana cara menyikapi perbedaan yang ada? Untuk menyikapi perbedaan yang ada, maka kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Yang berikut, apa manfaat hidup rukun? Manfaat hidup rukun adalah mempererat kekeluargaan, hidup terasa aman dan damai, dan mendekatkan hubungan sesama manusia. Kita juga akan sama-sama membaca bacaan dengan judul Lego-Lego Tari Adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, NTT. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda. Namun formulasinya tetap saja, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan satu saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih, pinang, dan minuman sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun dalam bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 laki-laki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari, kemudian ada seorang laki-laki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini juga menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu dalam membangun kampung serta negeri. Setiap tari tradisional terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasangan atau kelompok. Kegiatan menari lebih dari 1 orang, apalagi berkelompok dalam jumlah yang cukup besar, membutuhkan kekompakan. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari.
Pengaturan posisi ini yang disebut dengan pola lantai. Pola lantai dalam gerak tari. Gerak tari merupakan suatu unsur pada tari. Gerak tari terbagi atas 3 macam, yaitu 1. Gerak tari klasik adalah gerak tari yang dapat menirukan kegiatan manusia atau menirukan gerakan hewan tertentu. Contoh, tari bedaye. 2. Tari golek. Kedua tarian ini adalah tarian yang berasal dari Yogyakarta. Kemudian tari topeng. Tari topeng ini adalah tarian dari Jawa Barat. Yang kedua, gerak tari kerakyatan adalah gerak yang meniru kegiatan dan emosi menurut gerakan dan emosi manusia atau perangai hewan. Contohnya, tari reog Ponorogo dan tari ketuk tilu. Yang berikut, gerak tari kreasi baru adalah gerak tari perpaduan antara gerak tari klasik dengan tari kerakyatan. Contohnya, tari kecak dari Bali dan tari sanan dari Aceh. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau kelompok. 2 pola garis dasar pada pola lantai yaitu pola garis lurus dan pola garis lengkung. Pola garis lurus terdiri atas pola horizontal, pola vertikal, dan pola diagonal. Pola garis lurus berkembang menjadi segitiga, segi 4, segi 5, dan siksak. Pola garis lengkung berkembang menjadi pola lingkaran, pola lengkung depan, pola lengkung belakang, dan pola 8. Seperti yang ada pada gambar ini. Pola lantai vertikal atau lurus, tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contohnya pada tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari Baris Cengkedan dari Bali. Yang berikut, pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Contohnya tari Mahadong dari Toraja dan tari Randai dari Sumatera Barat. Yang berikut pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya adalah tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Yang berikut pola lantai horizontal. Adanya contoh pada tari Inang Dinding Badinding. Demikianlah penjelasan Ibu tadi. Ibu harap kalian dapat memahami penjelasan Ibu dan kemudian kalian akan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Untuk muatan PKN, bacalah cerita ini, kemudian kalian akan menjawab kelima pertanyaan ini. Sedangkan untuk muatan SPDP, di sini ada gambar tarian-tarian dari daerah Maluku. Kalian menyebutkan nama tarian tersebut dan gambar pola lantai tarian tersebut. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita di hari ini. Ibu harap senantiasa kalian semangat untuk belajar dan tetap kalian menjaga kesehatan kalian.
Selamat siang, Shalom.